sahabat Radar Muko-Muko, seperti biasa hari ini kami kembali menyapa para sahabat dimanapun Anda berada dalam program kami yaitu Sapa Pagi. Untuk hari ini edisi Senin 14 Juni 2021 kami akan membaca kembali berita yang ada di koran Radar Muko-Muko hari ini dan di Radar Muko-Muko online kami. Nah, sebelum lanjut, untuk itu minta bantu untuk selalu like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radar Muko-Muko dan follow Instagram kami di Harian Radar Muko-Muko karena kami setiap hari menyajikan berita informasi sekitar Kabupaten Muko-Muko. Kita lanjut aja ke berita utama kita hari ini, yaitu eselon 3 dan 4 dihapus fungsional untungkan ASN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, banyak jabatan eselon 3 dan 4 akan dihapus. Sebagai pengganti, semua jabatan ini dialihkan menjadi PNS fungsional. Dinas atau instansi hanya akan dipimpin oleh kepala dinas dengan jabatan eselon 2 dan sekretaris sebagai eselon 3. Yang kemungkinan dipertahankan termasuk camat masih ada. Menurut Sekretaris PK PSDM Muko-Muko Edi Suntono SH, jabatan fungsional lebih menguntungkan bagi ASN dan lebih adil. Dikatakan Edi merujuk dari ketentuan pusat, penyederhanaan struktur untuk eselon 3 dan 4 ini sudah dimulai tahun ini. Bahkan di beberapa tempat terutama kementerian, rasionalisasi jabatan eselon sudah berjalan. Sebetulnya menurut Edi, jabatan fungsional lebih menguntungkan bagi ASN dan lebih adil. Keuntungannya kinerja PNS akan dihitung dengan poin atau angka kredit yang diperoleh berdasarkan kinerja. Sehingga untuk naik pangkat PNS tidak perlu menunggu hingga 4 tahun, tergantung angka kreditnya yang diperoleh. Diperkirakan 2,5 tahun sudah dapat mengajukan naik pangkat. Selain itu usia pensiun PNS juga dapat ditambah. Nah, ini berkaitan dengan ASN, aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Muko-Muko, bahwa tahun ini jabatan eselon 3 dan 4 akan dihapus dan diganti dengan jabatan fungsional. Nah, di sini para PNS untuk naik pangkat tidak perlu memerlukan waktu 4 tahun, cukup 2,5 tahun. Ini berdasarkan dengan kinerja dan angka kredit poinnya. Ini merupakan kebijakan pemerintah pusat dan ini sangat menguntungkan bagi para ASN itu sendiri. Di berita kedua di koran hari ini kita ada ini masih berkaitan dengan jabatan aparatur sipil negara. Pejabat harus tingkatkan etos kerja. Agaknya mulai dari sekarang pejabat dan ASN di Muko-Muko harus benar-benar meningkatkan etos kerjanya, karena Bupati Muko-Muko Haji Safwan SEMMAKCACPA yang diketahui punya latar belakang seorang pengusaha yang dikenal dengan disiplin kerjanya, tidak mau tawar-menawar. Ia minta seluruh pejabat dan ASN maksud kami tidak banyak melakukan penafsiran, lakukan tugas dengan baik. Jika tidak bisa disiplin dalam bekerja dibina, jika tetap tidak bisa langkah punishment solusinya. Terlebih pada pejabat yang baru saja mendapat promosi dalam pelantikan Jumat 11 Juni lalu, mereka benar-benar pejabat yang diangkat oleh Bupati saat ini, maka diharapkan dapat menunjukkan kemampuan dalam bekerja. Pengangkatan dalam membentuk promosi ini merupakan penghargaan terhadap kinerja, maka jangan sampai bermalas-malasan. Saya meminta kepada ASN yang sudah kita lantik maupun dikukuhkan untuk bekerja secara profesional. Jadikan tugas baru ini sebagai tantangan untuk lebih baik lagi, lebih meningkatkan disiplin dan etos kerja dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan, kata Safwan dalam sambutannya saat mutasi. Nah, ini masih berkaitan dengan ASN yang ada di Kabupaten Muko-Muko ini. Bapak Bupati sendiri, Bapak Safwan, ingin meningkatkan kedisiplinan para pegawainya dengan adanya promosi atau pengukuhan jabatan yang dilaksanakan pada Jumat lalu. Bupati sendiri meminta agar para pegawai terus meningkatkan kinerjanya untuk bahkan ada jabatan yang dipromosikan. Bupati sendiri berharap dapat meningkatkan disiplin kerjanya. Kita lanjut ke berita Radar Muko hari ini. Ini agaknya berita yang duka. Ini musibah yang ada, kebakaran di Air Biku, kerugian taksir ratusan juta. Kebakaran 4 unit rumah di Desa Air Biku, Kecamatan Pondok Sugu pada Sabtu tanggal 12 Juni siang diperkirakan mengakibatkan kerusakan hingga ratusan juta. Pada peristiwa ini dipastikan tidak ada korban jiwa.
Tidak ada korban jiwa, taksiran kerugian mencapai 450 juta. Ungkap PLT Asisten 1 Setgagak Muko Dr. Abianto, SH MSI. Musibah kebakaran diduga disebabkan korsleting arus pendek. Menurut Sekretaris Air Biku Iwan, 4 keluarga yang tertimpa musibah kebakaran tergolong keluarga yang kurang mampu, seperti Amriza Laham, 49 tahun. Selaku korban diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap, biasanya korban bekerja sebagai kuli bangunan. Kondisi rumah Amriza rata dengan tanah. Semua barang beserta surat penting seperti KK dan sertifikat tanah serta lainnya hangus terbakar. Kemudian Samsul Rizal, 72 tahun, pekerjaan serabutan, biasanya kesehariannya mencari brondolan sawit. Kondisi rumah dan seisinya milik Samsul Rizal jadi arang. Korban atas nama Yusnimar, 45 tahun, merupakan pelaku UMKM jualan manisan. Rumah dan seisinya turut jadi abu. Kemudian rumah milik seorang buruh harian Hartoni, 35 tahun. Beruntung masih bisa diselamatkan dan api berhasil dipadamkan dengan bantuan warga sebelum meluluh lantakkan rumahnya. Dari peristiwa ini 3 unit rumah hangus terbakar, yaitu 1 unit milik Hartoni hanya sebagian saja kondisi rusak berat dan masih bisa ditempati. Semua warga korban kebakaran tergolong kurang mampu. Peristiwa kebakaran ini mendapat respon Bupati Muko Haji Safwan SE MM AKCA CPA, bahkan telah turun langsung ke lapangan untuk meninjau sekaligus menemui warga yang mengalami musibah kebakaran. Bupati beserta rombongan tiba lokasi setelah beberapa jam kejadian. Saat kebakaran, Bupati sedang berada di Ipuh. Sepulang dari Ipuh, beliau langsung menemui warga kami dan melihat langsung kondisi di lapangan. Seiring dengan kunjungan Bupati, bantuan sumbangan untuk warga tertimpa musibah kebakaran berdatangan. Data sementara Dinas Sosial Kabupaten Muko juga telah mengirim bantuan berupa 4 lembar terpal, 5 lembar tika dan roti sebanyak 8 kotak. Kemudian bantuan dari Polsek Pondok Sungguh berupa beras, telur, dan supermie. Selain itu, sumbangan dari anggota DPRD Muko, Provinsi Bengkulu, Rendes, dan politisi Partai Keadilan Sejahtera. Tak hanya itu, sumbangan juga dihimpun dari pengguna jalan dan donasi masyarakat. Hingga berita ini turunkan, bantuan berupa uang untuk warga tertimpa musibah kebakaran baru terkumpul hingga sekitar 13.492.000. Nah, ini merupakan musibah yang terjadi di Desa Air Biku, Kecamatan Pondok Suku, yaitu 4 unit rumah terbakar, dan Bupati langsung terjun ke lapangan sesudah terjadinya peristiwa ini. Diharapkan bagi masyarakat Muko dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan, karena ini 4 unit rumah dan merupakan korban keluarga yang kurang mampu, ada yang bekerja serabutan, ada yang kuli bangunan. Dan diharapkan adanya para dermawan yang membantu korban kebakaran ini sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupannya seperti semula. Sedangkan di radar Muko online kita mempunyai berita banyak wisata baru di Sparpora rombak dokumen Riparkap. Tahun ini Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muko bakal merombak atau mereview dokumen rencana untuk pembangunan kepariwisataan kabupaten. Di samping itu, di Sparpora telah tersedia dana sebesar 350 juta untuk biaya mereview dokumen Riparkap. Selain itu, dokumen ini nanti langsung akan diperdakan, akan dibuat peraturan daerah. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Disparpora Muko Apriansa STMT. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa Muko sebenarnya sudah memiliki dokumen Riparkap. Usia dokumen tersebut juga belum terlalu tua, yakni disusun pada 2018 lalu. Dokumen Riparkap ini seyogyanya bisa berusia lebih dari 7 tahun. Hanya saja destinasi wisata yang dituangkan dalam dokumen Riparkap yang ada saat ini hanya 10 objek wisata. Padahal Muko banyak memiliki potensi wisata lain, baik alam maupun pengembangan alias buatan. Data dari kita Muko setidaknya memiliki 40 objek wisata alam dan bersejarah, ungkap Apriansa. Itulah tadi berita yang ada di koran hari ini edisi Senin 14 Juni 2021 dan di radar Muko oleh kami. Untuk para sahabat semuanya, selalu stay tune terus di channel YouTube kami Radar Muko. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe-nya serta follow Instagram kami di Harian Radar Muko. Sekian dari kami, selamat pagi dan sampai jumpa.